Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita diberi kesehatan ya. Pada mata pelajaran fikih pada hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran apa itu toharoh, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebenarnya apa sih toharoh itu? Nah, kali ini ibu akan menjelaskan pengertiannya. Toharoh itu bisa disebut dengan bersuci. Bersuci adalah salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis, baik berupa hadas besar maupun hadas kecil. Lalu, tahukah kalian apa saja sih macam-macam alat toharoh atau alat untuk bersuci? Nah, di sini ibu akan menjelaskannya. Macam-macam alat toharoh atau alat untuk bersuci itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan benda cair, yang kedua menggunakan benda padat. Menggunakan benda cair itu seperti kita menggunakan air bersih, dan yang kedua benda padat seperti menggunakan batu, kayu, tisu kering, dan lain-lain. Lalu, apa saja sih macam-macam najis dan tata cara toharohnya atau mensucikannya? Nah, macam najis itu ada 3 macam. Yang pertama, najis mughaladah. Yang kedua, najis mukhafafah, dan yang terakhir yaitu najis mutawasitoh. Nah, ibu akan menjelaskan macam-macam najis ketiga tersebut. Yang pertama, najis mughaladah. Najis mughaladah ialah najis yang disebabkan dari liur anjing dan babi. Cara menyucikan dan membersihkan najis mughaladah ini adalah benda atau barang yang terkena najis disiram dengan air suci sebanyak 7 kali, dan salah satu dari siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berupa air kencing anak laki-laki dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun. Nah, dan ia belum pernah makan apa-apa pun kecuali air susu ibu atau biasa disebut ASI. Nah, cara menyucikan dan membersihkannya ini cukup memercikan air pada benda yang terkena najis, atau kita memercikan air kepada kencing bayi tersebut. Yang terakhir yaitu najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini adalah najis yang berupa nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Nah, najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah ini yaitu najis yang diyakini akan adanya najis pada barang atau benda, namun tidak ada bau, rasa maupun wujudnya. Contohnya yaitu kencing yang sudah kering. Yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang masih ada dan jelas wujud, bau ataupun rasanya, dan cara menyucikannya dan membersihkannya itu dengan dibasuh sampai hilang najis, bau maupun rasanya. Nah, materi terakhir yaitu manfaat
dan hikmah bersuci dari najis. Nah, bersuci dari najis itu memiliki manfaat dan hikmah yang banyak. Antara lain, yang pertama, mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. Yang kedua, menjaga kebersihan berarti juga menjaga dari penyakit. Yang ketiga, menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, menjadi cermin keimanan seseorang. Dan yang terakhir, untuk mendidik manusia berakhlak mulia. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu ya. Semoga dengan kita belajar tentang bersuci, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.